ada dua makna ketika kita mengucapkan astaghfirullahaladzim itu. Pertama, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar aib-aib kita itu ditutup, sehingga manusia tidak tahu dosa yang kita lakukan. Ini yang pertama. Jadi kalau ibu mengucapkan astaghfirullah, itu artinya ibu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menutup aib-aib kita, menutup dosa-dosa kita. Cukuplah Allah dengan kita yang tahu, manusia tidak perlu tahu. Karena kalau seandainya aib kita terbongkar di hadapan manusia, itu membahayakan sekali. Betapa banyak orang-orang yang dulunya dimuliakan, belakangan dihinakan setelah tahu aibnya. Betapa banyak orang-orang yang dulu dielu-elukan, dipuja dan dipuji manusia, tiba-tiba kemudian dicaci dan dimaki manusia karena ketahuan aibnya. Betapa banyak dulunya orang-orang yang dihormati, dimuliakan, akhirnya direndahkan. Kenapa? Karena dibuka aibnya. Maka orang yang dibuka aib itu menjadikan orang terhina, menjadikan orang rendah. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dampak dibuka aib itu sangat-sangat merendahkan. Maka dengan memperbanyak astaghfirullahaladzim, artinya kita meminta kepada Allah agar Allah menutup aib-aib kita di hadapan manusia. Yang kedua, mana istighfar, ucapan astaghfirullahaladzim itu maknanya, Bu, artinya kita meminta kepada Allah agar kelak pada hari kiamat, dosa-dosa yang kita lakukan di dunia itu tidak dibalas oleh Allah, alias diampuni. Jadi kita meminta kepada dengan kalimat astaghfirullahaladzim, seolah-olah dosa-dosa yang kita lakukan, karena manusia tidak mungkin lepas dari dosa, Bu. Setiap hari kita melakukan dosa. Tapi dengan mengatakan astaghfirullahaladzim, maka kita meminta kepada Allah, walaupun kita banyak melakukan dosa di dunia, ya Rabb, tolong jangan kau siksa kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Makanya nanti pada hari kiamat ada seseorang yang didatangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan disuruh membawa catatan keburukan. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disuruh baca pula tuh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada laki-laki ini, ata'rifu dzamba kadza? Apakah engkau tahu dosamu? Iya ya Rabb. Bukankah kau sudah melakukan dosa ini dan itu? Maka dia mengatakan, iya wahai Rabb. Bukankah engkau sudah melakukan dosa ini dan itu? Maka dia mengatakan, iya wahai Rabb. Terus setiap ditanya dia mengaku, setiap ditanya dia mengaku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, al-an, sekarang wahai fulan, satartuka fid dunya wa ghafartu lakal yawm. Dulu di dunia kau banyak melakukan dosa, ku tutup aibmu. Sekarang ku ampuni dosa-dosamu. Itulah mana istighfar. Jadi kalau ibu mengatakan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, artinya kita minta dua perkara di situ. Satu, minta agar Allah menutup aib kita. Dua, minta kepada Allah agar kita diampuni dosanya, dan setiap dosa yang kita lakukan di dunia tidak dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang banyak istighfar itu, Bu, tenang hidupnya. Asal ibu yakin, betul-betul yakin. Jangan asal bicara saja, asal terlontar, tapi dihayati makna istighfar tadi. Makanya dahulu di zaman tabi'in, ada orang-orang datang kepada Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kemudian mengadukan soal kesulitan hidup mereka. Yang satu mengatakan, ya Imam, aku sudah lama nikah loh,
kok tak kunjung-kunjung pula dikasih momongan. Yang satunya mengatakan, ya imam, sawah kami sudah retak-retak, tak kunjung pula datang hujan. Yang satu mengatakan, ya imam, aku sudah berusaha bekerja ke sana kemari, tapi tak kunjung pula diberikan kekayaan. Maka Imam Hasan Al-Basri hanya memberikan jawaban dengan satu jawaban untuk 3 soalan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istaghfiru rabbakum, perbanyak istighfar kalian kepada Rabb kalian. Jadi orang-orang mengatakan, ya imam, yang satu pengen punya momongan, kenapa disuruh banyak istighfar? Yang satu pengen hujan, kenapa disuruh banyak istighfar? Yang satu pengen kekayaan, kenapa kau suruh istighfar? Apa tidak ada lagi jawabannya? Maka akhirnya Hasan Al-Basri mengatakan, celaka kalian. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Bukankah Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum, berbanyaklah istighfar kepada Rabb kalian, karena Dia adalah Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, kalau kalian banyak istighfar Allah akan hujani kalian. Artinya dengan banyak istighfar itu penyebab turun hujan. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin, dan dengan istighfar itu Allah luaskan harta kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan berikan banyak keturunan kepada kalian. Ini Allah yang mengatakan, kalau kalian banyak istighfar akan diturunkan hujan, akan diperbanyak kekayaan, akan diperbanyak turunan. Makanya saya katakan istaghfiru rabbakum, perbanyak istighfar oleh kalian. Karena istighfar itu faedahnya adalah menghilangkan kurang, kepenatan, kesulitan, kesetresan, dan begitu seterusnya.